Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Goa Talo dengan anggota Firman Dwi Seda, Rama Haikal, dan Ain Maulana akan menjelaskan tentang Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar adalah salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Kabupaten Sulawesi Selatan pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669 atau pada sekitar abad ke-16. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan menjadi kerajaan besar di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo tumbuh menjadi penguasa terbesar di Sulawesi, mencapai pesisir Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Letak Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan, Makassar. Sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, posisi tersebut sangat menguntungkan karena memiliki posisi yang penting akibat bertepatan pada jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Daerah kerajaan. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara pada pemerintahan Raja Daeng Matandre Karaeng Tuparisi Kalona. Kedua kerajaan ini dipersatukan. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Pada awalnya kerajaan ini ialah kerajaan bercorak Hindu, yaitu pada daerah Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Dengan masuknya beberapa dakwah oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman mendorong Sultan Alauddin Raja pada masa itu masuk ke dalam agama Islam dan membuat semua rakyat kerajaan itu memeluk agama Islam. Bukti peninggalan kerajaan Goa Talo dengan adanya benteng Fort Rotterdam, Istana Tamalate, Masjid Katangka, Istana Bala Lompoa. Proses masuknya agama Islam. Derap penyebaran Islam yang dijalankan Sultan Alauddin menjadikan kerajaan Goa sebagai motor penyebaran Islam. Pada masa itu, hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan memeluk agama Islam, kecuali Tanah Toraja. Makassar pun menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara bagian timur. Dari Makassar, agama Islam menyebar sampai Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meski berjuang menyebarkan Islam, Sultan Alauddin dan beberapa raja penggantinya tak melarang umat Katolik untuk mendirikan gereja di Makassar. Kehadiran misionaris Katolik di Pelabuhan Makassar yang ramai dikunjungi para pedagang dari seluruh dunia pada waktu itu tidak ditolak. Gereja tua yang dibangun sejak Sultan Alauddin berkuasa masih bisa disaksikan hingga saat ini. Kerajaan Goa Talo menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Raja-rajanya setelah itu bergelar Sultan, gelar yang umumnya dipakai di kebanyakan kerajaan bercorak Islam. Ditilik dari masa pemerintahan raja pertama yang memeluk Islam, diperkirakan awal abad ke-17, kerajaan Goa sudah bercorak Islam. Setelah Sultan Alauddin menjadi Muslim, Islam pun ditasbihkan menjadi agama resmi kerajaan. Hal ini menimbulkan konsekuensi. Kerajaan-kerajaan taklukan Goa pun wajib memeluk Islam. Sementara kerajaan-kerajaan yang tidak memeluk Islam dianggap tidak mematuhi pesan Sultan Alauddin, yang juga adalah kakek dari Sultan Hasanuddin. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo. Sepanjang sejarah perjalanan Kerajaan Goa yang kemudian bergabung menjadi Goa Talo berjaya pada awal sampai pertengahan abad ke-17, tepatnya ketika Karaeng Goa Talo bersama-sama menganut Islam dan membentuk aliansi untuk mendominasi kawasan. Pada periode itu, Goa Talo mampu menguasai sebagian besar wilayah Sulawesi bagian selatan dan barat, menjangkau pesisir Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Goa Talo juga berdagang dengan Jawa, Malaka, Cina, dan India untuk pemenuhan berbagai kebutuhan. Sementara mereka memperdagangkan kapur barus, beras, dan bahan makanan lainnya sebagai komoditas utama. Goa Talo menjadi gerbang perdagangan antara barat dengan sumber rempah di Maluku. Di sisi lain, kejayaan ini semakin memupuk kebencian dari raja-raja lokal lainnya seperti Wajo dan Bone. Mereka membentuk aliansi memusuhi Goa Talo, yang kemudian disambut dengan bantuan dari VOC. Kehidupan masyarakat Kerajaan Goa Talo. Kehidupan politik. Goa Talo sejak sebelum menjadi kerajaan berbasis Islam, kerap berperang dengan wilayah lain di Sulawesi Selatan. Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu adalah beberapa kerajaan lokal yang kerap bermusuhan dengan Goa. Adapun Wajo dan Luwu berhasil ditaklukkan oleh Goa Talo dan menjadi bawahannya. Sementara Bone mampu bertahan sampai setidaknya tahun 1582.
ketika bersama wilayah lain berupaya mempertahankan kemerdekaan dari Goa memasuki masa Islam, Goa Talo menyebarkan pengaruh Islam ke Bone dan Wajo antara tahun 1610 sampai 1611. Hal ini menjadi bagian dari penguasaan Goa Talo atas wilayah mereka. Pertentangan antara daerah ini terus berlangsung, sampai pada akhirnya Goa Talo harus berhadapan dengan kerajaan lain yang disokong POJ. Kehidupan sosial dan budaya. Goa Talo menempatkan agama Islam sebagai instrumen penting dalam roda kehidupan masyarakat. Dikenal beberapa mubalik utama atau Daltu Talu, beberapa di antaranya berasal dari Jawa. Mereka inilah yang berjasa mengislamkan raja-raja Sulawesi Selatan dan menyebarkan secara luas kepada masyarakat. Ajaran Sufisme bahkan sempat berkembang melalui Syekh Yusuf Al-Makassari. Meskipun pada akhirnya ia berpindah ke Banten karena tidak disukai elit kerajaan. Sebagai negara maritim, sebagian besar masyarakat Makassar yaitu pelayan dan pedagang, mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya, bahkan tak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Makassar mempunyai kebebasan berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang dianggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Panggadakan. Dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Di samping masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri lapisan atas yang berarti golongan bangsawan dan keluarganya disebut anak karung atau karaeng. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut To Maradeka dan masyarakat bawah yaitu para nambah sahaya disebut dengan golongan Ata. Kehidupan ekonomi. Goa Talo disebut-sebut kaya akan beras putih dan bahan makanan lainnya yang diperdagangkan. Mereka juga menjual kapur, barus hitam yang ditukar dengan berbagai komoditas wilayah lain. Goa mampu menjalin perdagangan dengan Jawa, Maluku, Malaka, dan bahkan sampai ke India dan Cina. Impor tekstil dari India dan keramik dari Cina banyak ditemukan sebagai bukti perdagangan yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Pelabuhan Somba Opu menjalin bandar utama mengalirnya rempah-rempah dari Maluku ke wilayah barat. Goa Talo tentunya mendapat keuntungan yang amat besar dari wilayah ini.